Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini ada yang tahu nggak sih kita ingin membahas tentang apa? Yap, betul sekali. Kita akan membahas tema 4, subtema 1, materi lingkungan tidak sehat di rumah kelas 2 SD. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya robbal alamin. Baik, selanjutnya sebelum kita memasuki materi inti, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak-anak diharapkan mampu memahami pengertian lingkungan tidak sehat di rumah dengan baik. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan ciri-ciri lingkungan tidak sehat di rumah dengan benar. Yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan dampak dari lingkungan tidak sehat di rumah dengan benar. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu anak-anak mampu menjelaskan cara menjaga kesehatan lingkungan di rumah dengan baik. Alhamdulillah, pasti sekarang anak-anak sudah pada siap untuk belajar, bukan? Saya yakin anak-anak semua sudah siap untuk belajar. Baik, untuk yang pertama, mari kita mulai dengan terlebih dahulu mengamati dua gambar yang ada di dalam video ya. Kemudian setelah anak-anak semua mengamati secara baik, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah gambar di samping termasuk lingkungan yang bersih? Yang kedua, apakah kamu senang jika mempunyai lingkungan seperti gambar di samping? Dan yang ketiga, di mana saja lingkungan yang kotor itu berada? Bagaimana anak-anak semuanya? Mudah bukan soalnya? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita bersama-sama perhatikan secara seksama dengan penuh konsentrasi penjelasan berikut ini ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian lingkungan tidak sehat di rumah. Lingkungan tidak sehat di rumah merupakan lingkungan yang kotor dan tidak rapi, baik di halaman rumah, kamar tidur, kamar mandi, maupun lingkungan rumah secara keseluruhan yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang-orang yang berada di rumah. Lalu, apa saja sih ciri-ciri dari lingkungan tidak sehat di rumah itu? Ciri-ciri yang pertama yaitu tidak adanya saluran air, yang kedua tidak adanya pepohonan di sekitar rumah, yang ketiga tidak adanya alat-alat kebersihan, dan yang keempat sampah menumpuk di tempat sampah. Nah, untuk contohnya, anak-anak semua bisa melihat contoh gambar dalam video. Gambar tersebut merupakan salah satu contoh lingkungan tidak sehat di rumah, yang tidak adanya pepohonan di sekitar rumah dan banyaknya sampah yang menumpuk di tempat sampah. Nah, setelah anak-anak mengetahui apa itu pengertian lingkungan tidak sehat di rumah dan ciri-cirinya, sekarang dapatkah kalian mendefinisikan pengertian lingkungan tidak sehat di rumah dan menyebutkan ciri-ciri lingkungan tidak sehat di rumah yang lain? Saya yakin anak-anak semua bisa menjawabnya. Baik, kita langsung lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Sebelumnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Teman-teman, tahu tidak sih apa saja dampak dari lingkungan yang tidak sehat di rumah? Dan bagaimana cara menjaga kesehatan di lingkungan rumah? Jika teman-teman belum tahu dan pada penasaran, yuk mari kita simak bersama. Oke, kita mulai dari dampak lingkungan tidak sehat di rumah. Dampak yang pertama yaitu penghuni rumah menjadi tidak nyaman. Yang kedua, tetangga dapat terganggu. Yang ketiga, bau tidak sedap di mana-mana. Dan yang terakhir, keempat, yaitu dapat menimbulkan berbagai penyakit. Kemudian, bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan lingkungan di rumah? Beberapa cara
untuk menjaga kesehatan di lingkungan rumah diantaranya yang pertama, merapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Yang kedua, membuang sampah yang telah menumpuk. Yang ketiga, menyapu lantai rumah setiap pagi dan sore hari. Yang keempat, mengepel lantai rumah setiap pagi hari. Yang kelima, membereskan makanan dan mencuci piring setiap habis makan. Yang keenam, menyapu halaman rumah setiap pagi hari. Dan yang terakhir, membersihkan ruangan yang terlihat tidak rapi. Nah, setelah kalian mengetahui pengertian, ciri-ciri, dampak lingkungan tidak sehat di rumah, dan bagaimana cara menjaga kesehatan lingkungan di rumah, sekarang coba kalian lakukan pengamatan di sekitar rumah kalian ya. Di antara pengamatan yang harus kalian lakukan yang pertama, coba kalian amati, adakah pepohonan di sekitar rumah kalian? Yang kedua, adakah alat-alat kebersihan di rumah kalian? Yang ketiga, bisakah kalian menggunakan alat-alat kebersihan tersebut? Yang keempat, berapa kali dalam sehari kalian membersihkan rumah? Dan yang kelima, kegiatan apa saja yang kalian lakukan untuk mencegah rumah kalian dari lingkungan yang tidak sehat? Baik, setelah kalian melakukan pengamatan di lingkungan rumah kalian, saya ingin kalian menuliskan hasil pengamatan kalian di buku masing-masing. Lalu, ceritakan kepada teman-teman dan guru kalian di depan kelas ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan pembelajaran ini dengan baik. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.